Ya, pada bab 2 ini saya akan menjelaskan tentang kajian pustaka. Nah, di dalam kajian pustaka ini meliputi rangka teori. Nah, rangka teori ini juga dibagi menjadi ini kajian teori atau teori. Rangka teori ini bagi ada teori belajar dan hakikat pembelajaran. Teori belajar yaitu proses penting bagi perubahan perilaku manusia dan ia mencakup segala sesuatu yang dipikirkan, yang dikerjakan. Belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku individu melalui interaksi dengan lingkungan. Nah, dari pengamatan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa hakikat dari belajar yaitu proses aktif, yang berarti belajar adalah proses reaksi terhadap semua situasi yang dilakukan di sekitar individu untuk memperoleh perubahan perilaku yang relatif dalam aspek kognitif, afektif maupun psikomotorik. Ya, jadi dengan kita melakukan pembelajaran terhadap anak-anak, kita itu akan bisa membuat anak-anak itu bisa mengikuti dengan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, selanjutnya yang saya jelaskan pada proposal ini adalah hakikat pembelajaran. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan peserta didik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Ya, ini juga ada pada bab 2, kualitas pembelajaran. Kualitas pembelajaran dapat diartikan sebagai intensitas keterkaitan secara sistematik dan sinergi guru, siswa, kurikulum, dan bahan ajar, media, fasilitas, dan sistem pembelajaran dalam menghasilkan proses dan hasil belajar yang optimal sesuai dengan tuntunan kurikuler. Indikator kualitas pembelajaran meliputi perilaku pembelajaran guru, perilaku dampak belajar siswa, iklim pembelajaran, materi pembelajaran, media pembelajaran, dan sistem pembelajaran. Pembelajaran berasal dari kata dasar belajar. Ini dikutip pada Depdiknas 2004. Selanjutnya di dalam proposal saya berdua ini juga menjelaskan tentang keterampilan guru dalam pembelajaran. Guru sebagai sentral dalam kegiatan pelaksanaan pembelajaran agar pelaksanaan pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Nah, caranya gimana? Caranya yaitu guru harus menguasai keterampilan tertentu dalam mengajar. Dari keterampilan mengajar dapat digunakan untuk mengelola proses pembelajaran yang berimplikasikan pada motivasi belajar dan peningkatan kualitas lulusan sekolah. Mengajar merupakan suatu pekerjaan profesional yang menuntut kemampuan kompleks dalam melakukannya. Dan dalam mengajar meliputi kompetensi pedagogis, profesional, kepribadian, dan sosial. Keterampilan membuka dan menutup pelajaran
ini juga dalam proposal saya ada ini bab 2 ya. Keterampilan membuka pelajaran adalah usaha yang dilakukan guru dalam kegiatan belajar mengajar atau biasa disebut dengan istilah sekarang ini yaitu KBM untuk menciptakan prakondisi bagi peserta didik agar mental maupun perhatian terpusat pada apa yang dipelajarinya. Sedangkan keterampilan menutup pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk mengakhiri KBM yang bertujuan untuk memberi gambaran menyeluruh tentang yang telah dipelajari oleh siswa dan mengetahui tingkat pencapaian siswa serta tingkat keberhasilan guru dalam KBM. Nah, ini juga ada keterampilan mengajukan pertanyaan. Untuk mengetahui tingkat kemampuan siswa dalam menerima materi pembelajaran, maka guru perlu mengajukan pertanyaan kepada siswa. Cara memberikan pertanyaan yang baik diantaranya jelas dan mudah dimengerti oleh siswa. Berikan informasi yang cukup untuk menjawab pertanyaan. Difokuskan pada suatu masalah atau tugas tertentu. Nah, keterampilan menjelaskan ini juga pada proposal saya ada tentang keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan adalah suatu bentuk penyajian informasi secara lisan yang diorganisasikan secara sistematik untuk menunjukkan adanya hubungan yang satu dengan yang lainnya. Keterampilan mengelola kelas. Keterampilan mengelola kelas adalah keterampilan guru menciptakan dan memelihara kondisi kelas secara optimal dan mengembalikannya dan dapat terkendalinya dan menyenangkan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sangat diinginkan. Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Diskusi kelompok kecil adalah suatu proses yang teratur dan melibatkan sekelompok siswa dalam interaksi tatap muka atau kooperatif, mengambil keputusan atau memecahkan suatu masalah. Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan ini juga ada pada proposal saya. Ini keterampilan mengajar kelompok kecil diartikan sebagai perbuatan guru dalam konteks belajar mengajar yang hanya melayani 3-8 siswa untuk berkelompok kecil dan hanya seorang untuk perorangan. Ini juga ada keterampilan memberi penguatan. Penguatan adalah segala bentuk respon baik bersifat verbal atau non-verbal yang merupakan bagian dari modifikasi tingkah laku guru terhadap tingkah laku siswa. Nah, tujuan dalam pemberian penguatan ini untuk memberikan informasi atau umpan balik bagi si penerima atas perbuatannya sebagai suatu dorongan atau koreksi. Keterampilan mengandalkan variasi. Keterampilan variasi merupakan suatu kegiatan guru untuk mengatasi kebosanan siswa sehingga dalam situasi belajar mengajar siswa menunjukkan antusias, ketekunan dan penuh partisipasi secara aktif. Nah, ini lanjutannya tadi dibagi menjadi 8. Melakukan pengkondisian awal kelas ini yang pertama. Yang kedua, memberikan apresiasi pada siswa. Yang ketiga, menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Nomor 4, menjelaskan materi pembelajaran sesuai dengan indikator. Yang kelima, membentuk kelompok yang terdiri atas 5 kelompok. Nomor 6, memberikan contoh membaca puisi. Yang ketujuh, membagikan teks dan membaca puisi dan mempersilakan model untuk membacakannya. Nomor 8,
latih dasar ringan seperti olah vokal, olah nafas, serta latihan konsentrasi. Nah, ini bab 3. Bab 3 ini ada rancangan penelitian. Nah, pada rancangan penelitian ini saya menjelaskan rancangan yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas PTK. Nah, Ari Kunto menjelaskan mengemukakan bahwa dalam pelaksanaan PTK terdapat 4 tahapan perencanaan dan pelaksanaan observasi dan refleksi. Prosedur langkah-langkah dalam penelitian tindakan kelas ini adalah yang pertama, yaitu perencanaan. Tahap perencanaan ini berupa rancangan tindakan yang menjelaskan tentang apa, mengapa, kapan, di mana, oleh siapa. Ya. Nomor 2, pelaksanaan tindakan. Pelaksanaan tindakan adalah implementasi atau penerapan dari rancangan yang yaitu tindakan kelas. Pelaksanaan tindakan merupakan pelaksanaan tindakan perbaikan, merupakan tindakan dalam siklus ketika pada saat pelaksanaan juga disertai dengan kegiatan observasi dan refleksi. Nah, ini juga pada foto saya juga ada observasi. Nah, pada bab 3 ini observasi sebagai kegiatan pengamatan yang dilakukan pengamat. Pelaksanaan observasi atau pengamatan dilakukan pada saat PBM sedang berlangsung. Hal yang sedang diamati yaitu keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa dalam keterampilan membaca puisi melalui metode modeling mata pelajaran bahasa Indonesia. Refleksi merupakan kegiatan untuk menyampaikan kembali apa yang sudah dilakukan. Refleksi dalam PTK mencakup analisis, sintesis, dan penelitian dan penilaian terhadap hasil pengamatan atas tindakan yang dilakukan. Setelah mengkaji semuanya itu, proses pembelajaran yang dilakukan tentang keterampilan guru, aktivitas siswa, dan keterampilan membaca puisi yang diperoleh siswa dalam pembelajaran membaca puisi, maka peneliti dan kolaborator dapat melihat indikator yang telah direncanakan sebelumnya. Sudah diefektifkah tindakan yang dilakukan pada siklus pertama dengan melihat kekurangan dan membuat daftar permasalahannya. Jika belum tercapai, maka dilakukan siklus yang kedua sampai indikator kinerja tercapai. Nah, ini perencanaan tahap penelitian siklus pertama. Penelitian bersama kolaborator mendesain pembelajaran membaca puisi melalui metode modeling. Nah, di antara siklus pertama ini melalui 3 tahap, yaitu yang pertama yaitu perencanaan tindakan, yang kedua pelaksanaan tindakan, yang ketiga observasi, yang keempat refleksi. Nah, ini perencanaan. Perencanaan dibagi menjadi 5. Nomor 1, berdiskusi dengan kolaborator tentang pembelajaran membaca puisi melalui metode modeling. Menyusun RPP dengan materi membaca puisi. Menyiapkan sumber dan media pembelajaran. Yang keempat, menyiapkan instrumen penilaian, lembar observasi, dan alat mengumpul data lainnya. Yang kelima, menyiapkan lembar evaluasi. Nah, itu tadi adalah
contoh dari bab 3. Sekian yang dapat saya aturkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum.